anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Indah. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, walaupun dalam keadaan berpuasa. Di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kalian siapkan alat tulis dan buku catatannya ya. Sudah siap semuanya? Sebelum memasuki materi buku fiksi dan non-fiksi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. KD 3.17 yaitu menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Dan KD 4.17 yaitu membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Serta tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Serta siswa mampu membuat peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi. Pada dasarnya, buku terbagi menjadi dua, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Hayo, di sini siapa yang sudah pernah mendengar buku fiksi dan non-fiksi? Lalu apa sih yang membedakan buku fiksi dan non-fiksi itu? Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita imajinatif atau kejadian yang tidak sebenarnya. Sedangkan buku non-fiksi merupakan buku yang berisi informasi, bersifat fakta, dan berdasarkan kenyataan. Perhatikan gambar berikut ini ya. Contoh buku fiksi yaitu kumpulan dongeng cerita rakyat Nusantara, kumpulan cerpen, contoh novel Terelie yang berjudul Hujan, dan kumpulan drama. Umumnya, buku fiksi bertujuan untuk memperoleh hiburan atau kesenangan semata. Contohnya nih, ketika kita sedang membaca novel, saat itu akan muncul berbagai perasaan seiring perjalanan hidup yang dialami oleh si tokoh. Perhatikan gambar selanjutnya ya. Selanjutnya itu ada contoh buku non-fiksi. Contoh buku non-fiksi yaitu buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8, kamus, ensiklopedia tentang visual dinosaurus, biografi Bapak B.J. Habibie, dan buku ilmiah populer. Nah, buku non-fiksi umumnya bertujuan untuk menambah informasi, wawasan, atau pengetahuan. Jadi beda ya dengan buku fiksi. Nah, sekarang simak yuk ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, ciri-ciri buku fiksi yaitu ide pokok berasal dari imajinasi penulis. Yang kedua, menggunakan bahasa tidak baku dan bersifat konotatif atau bukan makna sebenarnya. Dan yang terakhir, bertujuan untuk mendapatkan hiburan. Sedangkan ciri-ciri buku non-fiksi yaitu yang pertama, membutuhkan observasi untuk memperkuat gagasan sehingga gagasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menggunakan bahasa baku dan bersifat denotatif atau makna sebenarnya yang sesuai KBBI. Dan yang terakhir, bertujuan untuk menambah wawasan dan informasi. Materi selanjutnya yaitu informasi buku melalui indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku. Indeks biasanya terdapat pada halaman akhir dan tersusun menurut abjad. Perhatikan gambar berikut ya. Gambar tersebut termasuk contoh indeks buku. Dalam contoh tersebut dimulai dari alfabet A untuk kata alfabetis. Nah, kata alfabetis ini terletak pada halaman 12 dan 33. Lalu diakhiri dengan huruf P untuk kata petunjuk pada halaman 258. Jadi, indeks berfungsi memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah dalam buku, sehingga membantu pembaca dalam menelusuri kata atau istilah tersebut yang terdapat dalam suatu buku.
Setelah kita mendapat informasi dari indeks, langkah selanjutnya adalah membuat catatan tentang isi buku. Ada 4 langkah teknik mencatat informasi dalam buku. Yang pertama, tentukan kata atau istilah yang akan dicari penjelasannya. Yang kedua, carilah halaman penggunaan kata atau istilah itu sesuai dengan yang tertera pada halaman indeks. Yang ketiga, pahami penggunaan kata atau istilah itu. Dan yang terakhir, catatlah bagian penting dari kata tersebut. Ada 2 cara untuk menyajikan isi dari buku fiksi dan non-fiksi. Cara yang pertama, kalian bisa membuat peta konsep dari isi buku tersebut. Buatlah peta konsep semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Misalnya, bisa kalian gunakan spidol, pensil warna, atau berbagai bentuk gambar. Dan teknik yang kedua, yaitu membaca untuk menemukan isi buku. Ada beberapa teknik untuk menemukan isi pokok buku. Yang pertama, bisa kalian coba teknik fiksasi. Teknik fiksasi yaitu salah satu cara meningkatkan kecepatan membaca dengan cara menggerakkan mata, lalu mengikuti titik-titik hitam itu secara cepat. Selanjutnya, ada teknik zigzag, spiral, diagonal, dan horizontal yang bisa kalian lihat lebih jelas dalam buku paket bahasa Indonesia halaman 244 ya. Alhamdulillah, materi buku fiksi dan non-fiksi sudah selesai. Ibu harap kalian paham ya dengan penjelasan Ibu. Kalau masih ada yang belum paham, bisa diskusi di kolom komentar. Ibu akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam hangat dari Bu Indah. BMM, belajar mudah, menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.